meninggal. Saya bukan pembunuh. Bukan pembunuh. Bu Ratna ya? Iya, saya sendiri. Kami mendapat laporan dari salah satu petugas rumah sakit tentang kematian yang tidak wajar dari salah satu anggota keluarga Ibu. Kematian yang tidak wajar. Ya, korban diduga keracunan makanan atau obat. Untuk itu kami mohon agar semua keluarga Ibu hadir di kantor polisi untuk diadakan penyelidikan atau interogasi. Interogasi? Apa maksudnya? Saya tidak melakukan apa-apa. Kenapa saya harus diinterogasi? Justru itu, kami akan mengadakan penyelidikan dan interogasi untuk apa dan siapa penyebab kematian itu. Pak! Saya bukan pembunuh! Saya bukan pembunuh! Mama kenapa, Ma? Mama, kenapa? Rika, Mama ada di mana? Mama di kamar, Ma. Mama mimpi buruk ya? Mama nggak mau berurusan dengan polisi, Li. Mama harus menjaga reputasi keluarga ini. Bilang sama Om Pasti, Mbak Tatu Vina, hentikan semua rencana pada anak. Cepat buang pil itu, buang! Iya, Ma. Terlambat, Dika. Terlambat gimana, Tante? Tante sudah mencampurkan makanan sahur Ana pagi ini. Astaga. Dan Ana sekarang sedang tidur di dalam kamarnya. Tante, berapa banyak obat yang Tante masukkan ke makanan si Ana? Bahaya nggak sih, Tante? Bahaya atau tidak, itu tergantung dari orangnya. Kalau orang itu badannya lemah, risikonya lebih tinggi kalau kebanyakan minum obat tidur. Gawat, Tante, gawat. Apanya yang gawat? Ya kalau si Ana sampai meninggal gara-gara overdosis, kita bisa berurusan dengan polisi, Tante. Mestinya lo jangan masuk kali ini. Kenapa emangnya? Supaya sandiwara kita nggak kebuka. Biar bokap lo nggak tahu kalau soal ini. Maksud lo? Kalau bokap lo datang ke sini ngecek gimana? Yang ada rencana kita bubar semua. Gila, yang bener aja lo. Lo mau duit nggak? Tapi nggak gini dong caranya. Gue hidup di karena penjara, tau nggak? Udah deh, gue mau balik hari ini ke rumah. Pulang. Enak aja lo ngomong. Kalau misalnya bokap lo nanya soal penculikan gimana? Lo mau jawab apaan? Gue ada akal. Bu Eli, Nah, Arman, silakan masuk. ya. Dari pagi Ibu coba telepon Ana. Tapi
Tapi lagi-lagi mereka tidak mengizinkan ibu bicara sama Ana. Mereka bilang Ana masih tidur. Masa sih Ana tidur seharian? Udah siang begini belum bangun. Aduh, Nak Arman. Ibu cemas kalau Nak Arman gak ada. Mereka berani melakukan kekejaman sama Ana. Hanya Nak Arman yang bisa membantu Ana, Nak Arman. Ya udah, saya cek dulu ya. Ya. Halo? Lika, Ana ada. Ana masih tidur, Man. Kamu jangan main-main sama saya ya. Saya nggak bohong, Man. Ana emang bener-bener lagi tidur. Lika, tolong bangunkan Ana. Saya mau bicara sama dia. Apa? Lika, saya mau bicara sama Ana. Tolong bangunin dia. Cepat. Ana, bangun Ana. Aduh, Tante, aduh, jangan. Hah? Ana sudah tidur selamanya mungkin. Mamat sih. Ada apa, Nak Arman? Apa yang terjadi sama Ana? Apa kata mereka, Nak Arman? Mereka masih berusaha untuk membangunkan Ana. Ngomong kosong. Mana mungkin si Ana itu udah siang begini belum bangun? Ana itu selalu bangun pagi, Nak Arman. Dia sholat subuh setiap pagi. Halo? Ya, saya masih di sini. Mana Ana? Apa? Dimas, dari mana aja kamu semalam nggak pulang? Hah? Kamu keluyuran sama siapa sih? Kamu mau buat malu keluarga? Ya? Mau jadi berandalan? Ya? Gitu? Kamu berantakan kusut kayak gitu? Aku diculik, Pak. Diculik? Serius kamu diculik? Iya, tapi tadi aku berhasil kabur. Kurang ajar. Siapa yang berani-beraninya nyulik anak Papa? Papa tidak akan tinggal diam. Nggak usah, Pak. Kan aku udah pulang, udah selamat. Biarpun kamu udah pulang dan udah selamat, tapi penculik itu tetap harus dikasih pelajaran. Papa akan lapor polisi untuk mengusut dan menangkap penculik-penculik itu. Ana bangun, Ana. Arman membawa Ana ke rumah sakit, Ma. Apa? Obat yang dimasukkan Tante Vina terlalu keras untuk dia. Saya takut, Ma. Kalau sampai dia mati dan polisi mengusut persoalan ini, kita semua bisa masuk penjara, Ma. Bagaimana dok keadaannya, dok? Pasien sudah siuman. Kami sudah kuras isi perutnya. Nampaknya pasien mengalami keracunan makanan atau obat. Bukan keracunan, tapi pasti diracuni sama... Penyebabnya apa, dok? Kalau perlu, kami akan melakukan tes darah untuk meyakinkan penyebab keracunan itu tadi. Ya, secara lebih detail lagi. Ya, makasih, dok. Tes darah? Untuk apa? Ya, untuk memastikan kenapa kamu keracunan. Nggak perlu lah, Kak. Kan saya udah sembuh. Ana, kita harus tahu penyebabnya apa. Dan kita harus buktikan bahwa semuanya ini adalah perbuatan mereka. Perbuatan mereka siapa, Bu? Perbuatan siapa lagi? Kalau bukan monster-monster sadis yang ada di rumah kamu, yang membenci kamu dan yang ingin menyingkirkan kamu. Ana, apa salahnya sih kamu mengikuti saran dari dokter? Supaya kamu juga tahu kondisi kesehatan kamu, ya. Tapi yang saya inginkan, Adrian bisa sembuh. Bisa kembali ingatannya seperti semula. Kak Arman, saya boleh pinjam telepon?
Boleh. Ya. Saya mau telepon Surya. Surya temannya saya sama Adrian. Siapa tahu Surya bisa mengembalikan ingatannya Adrian. Ya tunggu sebentar. Tuh pasti Sinta itu gak sabaran sekali jadi orang. Tuh. Iya tunggu sebentar. Saya lagi pakaian ini. Sebentar lagi berangkat. Assalamualaikum Surya. Waalaikumsalam. Anna. Aduh, mimpi apa saya semalam bisa-bisanya kamu telepon saya, Nah. Saya kira kamu sudah jadi anak gedongan, sudah lupa sama tetangga, Nah. Mungkin saya sama Adrian lupa sama kamu, Surya. Saya mau minta tolong sama kamu. Oh, kalau itu sih saya ngerti, Anna. Nama juga pengantin baru, pasti banyak urusan dalam kamar gitu. Adrian sudah ada di rumah. Kalau kamu ada waktu, kamu mampir ya ke rumah. Ya Surya ya. Adrian sudah ada di rumah? Iya. Gawat, Mas. Bagaimana kalau sampai Arman tahu? Ketahuan gimana? Iya, tentang Ana minum obat penenang. Bilang saja kita nggak tahu apa-apa. Malahan kita bisa nuduh si Ana. Diam-diam dia memang suka meminum obat penenang. Gampang kan? Iya, tapi kalau Arman curiga, dia akan lebih percaya sama Ana daripada sama kita, Mas. Selama nggak ada bukti, kamu nggak usah cemas. Arman boleh saja curiga, tapi kan nggak bisa membuktikan apa-apa. Assalamualaikum. Kamu? Halo Tante, apa kabar? Saya Surya Tante. Saya ini temannya Adrian masih. Tentu saja saya masih ingat siapa kamu. Kamu adalah anak yang sok tahu, sok mendukung hubungan Adrian dengan Ana. Betul sekali Tante. Tante ini walaupun sudah tua tapi daya ingatnya masih tajam juga. Apa kamu bilang? Saya sudah tua? Kurang ajar. Saya dengar katanya Adrian sudah kembali ke rumah Tante. Kedatangan saya kemarin ini, saya mau jenguk Adrian begitu. Adrian masih belum boleh dijenguk. Adrian harus banyak istirahat. Tahu kamu? Loh, tapi kata Ana kapan saja kalau ada waktu saya boleh jenguk Adrian, Tante. Ana tidak mengerti apa-apa. Yang menentukan segala sesuatu yang menyangkut anak saya adalah saya. Jadi saya tidak boleh jenguk Adrian begitu? Bukan saja tidak boleh dibesuk atau bertemu, tapi kamu tidak boleh berhubungan lagi dengan anak saya dan tidak boleh lagi datang kemari karena gara-gara kamu, Adrian sampai pacaran dan menikah sama tukang bawa sial itu. Tapi... Mas, tolong usir dia. Tolong sekarang Anda keluar dari rumah ini. Atau saya perlu bantuan satpam untuk menyeret kamu keluar, hah? Nggak perlu pakai satpam-satpaman, Om. Saya sudah hafal jalan keluarnya kok. Permisi. Saya kawannya Adrian. Saya kemarin mau jenguk. Kalau jenguk, kok ngintip-ngintip? Harusnya kalau tamu kan lewat pintu depan. Kenapa ngintip-ngintip? Saya sudah biasa lewat pintu belakang. Satpam! Satpam! Maling! Satpam! Satpam! Ikut-ikut. Ada perbuatan gua tuh. Maling, maling.
Loh, Den Surya? Baru datang kok, sudah mau pulang? Anu Pak, saya masih ada yang mesti saya kerjakan lagi. Ada suara minta tolong itu, teriak maling. Ada maling? Iya, disusul di sana. Ayo cepat, itu di sana di atas. Bokap gue melapor polisi tuh. Iya, dia pengen tahu siapa yang nyulik gue. Serius lo? Nah, kalau udah gini, udah deh, perusahaan lo, Dit. Enak aja lo ngomong. Lo pada juga kudu tanggung jawab. Apalagi lo tuh, yang nelfonin bokapnya dia. Ayo. Tapi ini kan ide lo, jadi lo dong mesti cari jalan keluarnya. Enak aja. Wah, kalian di sini rupanya. Lo tuh ya, gue cari kemana-mana, ke sana ke sini. Di sini rupanya. Apaan sih? Lo dicari sama polisi tuh. Hah? Polisi? Iya, polisi. Lo sebenarnya ada masalah apa sih sampai diuber-uber polisi segala ke sekolah? Enggak kok, enggak ada apa-apaan ya. Udah deh, lo mendingan temuin aja deh polisinya. Ntar keburu dia ngomong sama kepala sekolah dan bisa-bisa seluruh sekolah tahu kalau lo diuber-uber polisi. Buruan sana. Udah cepetan buruan, kasihan tuh polisinya nungguin. Lu pada juga ikut dong, masa gue doang? Ya, kan yang dicari cuma lo. Udah sana buruan. Sorry Pak. Kamu yang namanya Dimas? Betul Pak. Saya disuruh bapak kamu untuk menyelidiki kasus penculikanmu. Dan kamu harus ikut saya ke kantor polisi. Apa? Ke kantor polisi Pak? Iya, sekarang juga. Kamu harus bisa memberikan keterangan yang jelas dan bantu kami untuk melacak gerombolan penculik itu. Ya toh? Tapi saya sebentar lagi ada pertandingan basket Pak. Saya nggak mau tahu. Tugas saya hanya untuk menginterogasi kamu dan menyelesaikan kasus penculikan kamu. Ya toh? Ayo, ikut saya sekarang juga. Saya mohon Pak, jangan sekarang Pak. Saya mohon Pak. Jadi kamu mau saya menunda interogasi? Begitu? Iya Pak. 200.000. Apa? Polisinya juga minta disogok. Mau kayak gile. Iya, udah buruan tolongin gua. Gua cuma ada berapa nih? Paling 50.000 doang. Lu pada udah ngapain gua dong? Kok gua jadi kudu nambahin? Iya nih. Polisinya kan mintanya ke lu, bukan ke kita-kita. Ya, kalau misalnya lu pada nggak mau nambahin, paksa dia ya. Beberin semua ya. Maksud lo apaan nih? Ya gue bakal bilang, Dit, kalau ini cuma ide gila lo doang. Lo bakal urusan sama polisi. Nggak mau lo kan? Iya nih gue tambahin. Mampus lu, gua bohongin. Penghasilannya banyak. Enak lu sering-sering aja kayak begini, Non. Nih. Loh. Non. Halo. Nih. Kok cuman segini sih, Non? Udah syukur gue bagi lo. Udah sana ganti baju. Ya. Rasain kalian. Kena batunya juga sekarang. Belum tau gue sih. Sherry. Ana? An? Gimana keadaanmu? Apa kata dokter? Tante sampai cemas mikirin kamu seharian ini, Ana. Makasih Tante. Alhamdulillah kata dokter, saya cuma kekurangan vitamin. Itu artinya kamu harus makan makanan yang bergizi. Dalam keadaan badan kamu lemah begini, kamu seharusnya tidak puasa. Nanti badan kamu tambah lemah. Insya Allah, kalau untuk ibadah, insya Allah kuat Tante. Justru yang saya khawatirkan, keadaan Adrian. Dalam keadaan kamu seperti ini, kamu masih mikirin Adrian? Dalam keadaan apapun, saya tidak akan pernah berhenti berdoa untuk Adrian, Tante. Saya mau lihat Adrian dulu, Tante ya. Permisi ya. Pelan-pelan lagi, Mbak. 1,
2. Iya, iya. Lagi Pak, pelan-pelan Pak. Ya, 1, 2. Ya, 3. Biar suster, biar saya saja. Suster istirahat aja. Biar saya bantu. Saya dengar pagi ini kamu ke rumah sakit sama Arman. Kamu sakit apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok ke rumah sakit. Kata dokter saya kurang vitamin. Tadi saya lihat kamu sudah hampir bisa berdiri. Coba lagi ya. Saya belum siap, saya nggak bisa. Bisa, insya Allah. Yuk, kita coba lagi ya. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. 1, 2. Hampir. Terus lagi. Aduh, saya kata ibu yang sial itu. Selalu bawa sial. Kamu kenapa mau celakakan suami kamu sendiri? Assalamualaikum. Kamu tuh dari mana aja sih? Nanti malam aku mau undang teman-teman aku untuk makan malam. Dan kamu tolong siapkan makanan ini. Saya harus masak sebanyak ini. Iya. Mana sempat? Ini kan sudah sore, Sin. Salah kamu sendiri. Aku kan suruh kamu datang dari siang tadi. Kenapa kamu telat? Dan ini uangnya untuk beli semua bahan masakannya. Acaranya nanti jam 6 sore. Jam 7 malam, kamu sudah siap dengan makanannya. Dan sekarang, aku mau ke salon dulu. Jangan lupa ya, Surya. Halo. Selamat siang, Om. Ini Surya. Surya, ada apa, Sur? Begini, Om. Saya mau tanya, apa Om atau istri Om atau pembantu Om tahu bagaimana caranya membuat rendang, Om? Membuat rendang? Betul, Om. Juga sekalian bagaimana caranya untuk masak capcay dan ayam goreng, Om? Untuk apa buat kamu resep masakan, Sur? Emangnya kamu mau masak? Iya, Om. Saya mau kasih kejutan untuk Sinta dan kawan-kawannya, Om. Mereka mau datang kemari. Hitung-hitung saya mau bikin surprise gitu loh, Om. Surya. Kamu benar-benar pria romantis. Tapi kan kamu tidak perlu ngerjain repot-repot semua itu sendiri, kan? Pesan aja di restoran. Restoran? Iya. Gampang dan praktis, kan? Betul juga sih, Om. Tapi masalahnya, Om, dana saya ini nggak cukup untuk beli makanan sebanyak itu, Om. Jangan khawatir. Kalau itu masalahnya, biar nanti Om yang pesan. Kamu kasih tahu aja masakan apa yang kamu inginkan. Nanti Om suruh kirim ke rumah kamu. Aduh, terima kasih sebelumnya nih, Om. Jadi ngerepotin, nggak enak loh, Om. Surya, kamu jangan sungkan sama Om. Om kan sudah bilang, Om akan selalu menolong kamu. Om senang Sinta memilih pria sebaik kamu sebagai calon suaminya. Acaranya nanti jam 6, Om. Jangan lupa, Om, ya. Terima kasih sebelumnya, Om. Makasih, Om, ya. Iya. Assalamualaikum. Yes! Akhirnya gua bisa memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan. Memang Sinta saja licik. Surya. Mama belikan kamu kue lapis kesayangan kamu. Mau? Emangnya Mama nggak puasa? Pasti istri kamu mulai menceramahi kamu. Yan, Mama hanya bisa bilang sama kamu, jangan kamu percaya sama orang yang pura-pura taat pada agama. Ana boleh saja memamerkan ketaatan agamanya, tapi kamu harus lihat sifat aslinya, tingkah lakunya, wataknya. Sudahlah, Mama tidak mau bikin kamu stres. Tapi suatu saat kamu akan lihat bagaimana watak sebenarnya. Mama ambilkan
ya kue ya. Oke? Sebentar ya. Kalau apa yang dikatakan Mama benar, mengapa saya menikahi Ana? Mungkin dulu saya menikahinya hanya karena kecantikannya. Sampai kapan saya akan begini? Kapan ingatan saya akan kembali? Gawat. Kartu Adrian gelap sekali. Ana akan kehilangan Adrian selamanya. Adrian tidak akan sembuh. Adrian tidak akan kembali seperti dulu. Tidak. Ana tidak boleh kehilangan tambang emasnya. Dan Ana tidak boleh kehilangan Adrian. Tidak. Tidak mungkin. Tidak. Udah bagus penjahitnya tuh bagus kasih kancing. Kalau enggak, jadi apa ini bajunya? Selamat malam. Izinkan saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Surya. Lengkapnya adalah Surya Khan. Sedikit informasi bahwa saya ini adalah calon suaminya Sinta. Wow, lo gak pernah bilang kalau punya calon suami, Sin? Lo tuh gimana sih, Sin? Yang bener dong. Malah nih gue taunya lo tuh masih pacaran sama si Budi. Bukannya punya calon suami kayak gitu. Kamu tuh apa-apaan sih? Aku kan udah bilang, selama temen aku ada di sini, kamu nggak boleh keluar. Sorry Dori Strawberry, saya cuma ingin menyampaikan bahwa hidangan makan malamnya sudah siap dan acara makan malamnya sudah bisa dimulai. Ayo silakan mencicipi hidangan makan malamnya. Selain saya calon suaminya Sinta, saya juga merangkap sebagai juru masak pribadinya Sinta. Maksudnya? Ya, maksudnya itu makanan yang ada di sini saya siapkan dan saya masak. Oh, kalau gitu gue icipin dulu ya. Kalau enak sukses. Enak banget. Sin, lo tuh nggak salah nyari calon suami seperti dia. Udah pintar masak, ganteng lagi. Saya yakin, Sin, kamu pasti akan lebih cinta sama saya kalau kamu telah mencicipi makanan ini. Apaan sih kamu? Apa? Permisi. Ada apa, sayang? Kamu lupa ya sama perjanjian kita? Kamu cuma boleh muncul kalau aku perintahkan. Lagian aku cuma minta kamu buat masak, bukannya malah memperkenalkan diri sama teman-teman aku kayak gitu. Pakai mesra-mesra segala lagi. Oke. Tapi gimana sama masakan saya? Oke dong. Iya, jelas enak. Karena kamu beli masakannya di restoran. Ayo ngaku. Aku minta kamu buat masak. Lagian kamu dapat duit sebanyak itu dari mana? Hah? Itu uang dari tabungan saya, Sin. Apa? Soalnya saya nggak mau kecewain kamu, Sin. Dan nggak mau bikin kamu malu di depan kawan-kawan kamu. Seumur umur saya ini nggak bisa masak, Sin. Paling-paling cuma ngerebus air. Itu juga bukan buat minum, buat mandi. Dan saya rela kok mengorbankan uang tabungan saya itu demi kamu, Sinta. Tapi besok-besok kamu jangan bohong lagi, oke? Yoha. Saya kan sudah bilang, selama Ana masih hidup, dia akan terus bikin kesal kamu, Ratna. Saya sarankan sama kamu,
tapi kamu takut. Bagaimana saya nggak takut, Mas? Baru saja dikasih obat tidur, si Ana sudah pingsan. Untung saja dia nolak tes darah. Kalau tidak, kita akan celaka. Mereka akan tahu apa penyebab keracunannya. Tapi tetap saja kan tidak ada orang yang bisa membuktikan siapa yang memberikan obat tidur itu. Malah kita bisa balik menuduh kalau Ana memang pemakai obat tidur. Ratna, hanya obat tidur itu satu-satunya yang bisa memisahkan Adrian dari Ana. Tapi Mas... Kamu jangan takut. Nanti saya akan suruh Vina mengurangi dosisnya. Supaya jangan sampai pingsan. Ana, bagaimana dengan kondisi kamu? Baik-baik aja. Saya jadi nggak tenang meninggalkan kamu di rumah. Kak Arman masih di kantor? Ya, habis ini saya ada meeting sampai jam 10 malam. Jaga kondisi kamu baik-baik ya. Jangan lupa minum obat dari dokter. Iya, Kak. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tukang bohong. Kenapa tidak kamu ceritakan tentang Adrian tadi sore? Soal apa, Bu? Kecelakaan yang menimpa Adrian tadi sore. Kamu malu mengakui kalau kamu sudah mencelakai Adrian. Saya tidak mencelakakan Adrian, Bu. Itu tidak sengaja. Adrian mencoba bangun, saya pegang. Kecelakaan, Bu. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Adrian, kamu bisa apa? Kamu kan bukan dokter. Heh, Ana, kamu itu cuman anak dukun ramal. Jangan sok kamu ya, pinter-pinteran lagi mau ngerawat Adrian. Kamu lupa, kalau kamu itu pembawa sial. Dan kalau kamu ingin Adrian sembuh, jauhi dia. Astagfirullahaladzim, Bu. Jangan bilang saya pembawa sial, Bu. Semua sudah terbukti. Sejak kamu menikah dengan Adrian, kehidupan Adrian jadi berantakan. Runyam semuanya. Dan hubungan Adrian dengan keluarga menjadi retak. Adrian mendapat kecelakaan setelah kalian berbulan madu. Itu semua gara-gara kamu. Setiap ada kamu, Adrian pasti kena musibah. Ini semua sudah kehendak Allah. Bukan salah saya. Alah, jangan sok bela diri kamu ya. Ibu kamu sendiri yang bilang kalau kamu itu dari lahir emang sudah bawa sial. Ayo ikut makan sayang. Ana nggak ikut makan malam, Ma? Setahu Mama, Ana itu punya acara makan malam dengan teman-temannya. Iya. Tapi Mas Hasim, tolong tanya pada Ana, mau makan malam sama-sama kita nggak? Oh, ya. Ya Allah yang Maha Menata, sinarilah hatiku ya Allah, lapangkanlah dadaku, dan muliakanlah isi hatiku dengan cinta dan kasih sayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Sebentar ya, Pak. Maaf. Halo. Mama tenang dulu ya. Saya akan segera pulang, Ma. Ya. Sebelum tidur, minum susu hangatnya dan vitamin ya. Ma, Ya, saya mau nanya sesuatu. soal apa? Ana. Sebenarnya Mama tidak mau cerita apa-apa sama kamu. Karena Mama takut dituduh menjelek-jelekan Ana. Mama yakin suatu hari kamu akan melihat siapa Ana sebenarnya. Mama pernah bilang kalau Ana pembawa sial. Maksudnya apa? Yan, setiap orang yang berdekatan dengan Ana selalu kena sial. Ibunya sendiri yang tukang ramal kartu itu mengatakan hal yang sama. Mertua saya tukang ramal. Terus terang, kami sekeluarga
mengira kalau kamu itu diguna-guna oleh Ana dan ibunya. Dan sampai detik ini pun, kami tidak bisa memahami alasan apa kamu menikahi Ana. Sudah ya, istirahat dulu ya. Lagi nunggu siapa sih, Mas? Kok kelihatannya gelisah dari tadi? Arman. Emang kenapa dengan Arman? Tumben. Kok kayaknya pengen nunggu banget Arman pulang? Begitu Arman pulang, saya harus cepat-cepat membuka pintu kamarnya Ana. Kalau tidak dia marah lagi nanti sama kita. Itu kayaknya Arman pulang, Mas. Saya harus cepat-cepat buka pintu kamarnya Ana. Malam, Tante. Malam, Arman. Kok baru pulang? Udah makan belum? Sudah. Om mana, Tante? Ada, di dalam ada. Ana? Ana? Kak Arman, Boleh saya masuk, Ana? pintunya terkunci, Kak. Ini pintunya nggak terkunci. Aneh. Tadi terkunci kok, Kak. Kamu nggak apa-apa kan? Sudah makan belum? Dari maghrib tadi, saya coba buka pintu. Tapi tetap terkunci, Kak. Jadi kamu belum buka puasa? Ana pikir kalau terjadi sesuatu dengan Adrian, dia akan mendapatkan Arman. Padahal semua itu akan menjadi bumerang buat dia. Maksudnya? Kita akan memanfaatkan kedekatan Arman dengan Ana untuk menjauhkan Adrian dari Ana. Artinya kita harus mengorbankan Arman. Ya enggak dong, Mas. Arman juga kan anak saya. Ana yang akan jadi korban. Di mata Adrian, Ana adalah seorang istri yang tidak setia, suka selingkuh. Dan lama-lama Adrian meragukan cintanya pada Ana dan menceraikannya. Ya, kedengarannya sih boleh juga. Malam ini kamu harus beresin semua barang-barang kamu. Apa? Ini tiket dan undangan buat orang tua kamu. Kamu harus pindah ke rumah aku. Karena 3 hari lagi kita akan menikah. Kenapa? Kok kamu malah bengong? Bukannya kamu malah senang. Karena harus tinggal gratis di rumah aku dan nggak perlu bayar kontrakan kamu ini lagi. Ya kan? Oke, sampai jumpa besok ya, Su. Stres ini. Sorry, jangan marah ya. Cak, kenapa nasib saya sial terus, Cak? Kalau sampean ada di sini, pasti sampean ngerasain apa yang saya rasa, Cak. Terpaksa saya harus eliminasi dulu sebentar aja. Saya harus ninggalin ini rumah aja. Saya titip rumah baik-baik ya. Kalau ada maling teriak saja biar ada yang bantu ya. Jaga baik-baik diri kamu ya, Cak. Saya tinggal dulu kamu. Ana, seharian saya mikirin kamu. Saya lihat kondisi kamu tuh semakin lemah. Itu akibat stres, jadi kamu butuh refreshing. Dan besok saya sudah membuat rencana supaya kamu bisa, hilangkan pikiran. Terima kasih, Kak. Tapi saya mau nemenin Adrian sampai Adrian sembuh. Ana. Sekali-sekali kamu jangan mikirin orang lain, mikirin dong diri kamu sendiri. Soal Adrian kan biar ada yang suster yang jaga.
Percaya deh sama saya, ya. Dan besok saya sudah siapkan mobil untuk kamu. Misalkan kamu mau jalan-jalan, mau ketemu teman mama kamu ya, silakan. Kalau perlu, saya akan temani kamu. Makasih, Kak. Tapi... Gak sengaja. Gak apa-apa. Sakit kamu. Biar saya ngambil. Saya nggak ngerti, Ma. Kenapa Adrian tidur di kamar terpisah? Adrian butuh istirahat. Dia masih sakit. Tapi kan mereka itu suami istri, Ma. Jadi aneh dilihatnya kalau tidur terpisah. Arman? Ma, lagi pula Ana juga bisa menjaga dan menemani Adrian di tengah malam. Tapi kan kata dokter, Adrian butuh istirahat total. Dokter juga menyarankan pada kita supaya kita pelan-pelan mengingatkan Adrian. Ana itu orangnya ambisius. Dia malah nanti akan membuat Adrian stres. Karena dia ingin buru-buru supaya Adrian itu ingat lagi pada dia. Pokoknya, Adrian sama Ana satu kamar. Arman. Mama harus lihat kenyataan dong, Ma. Kalau Adrian itu sangat mencintai Ana. Kalau Adrian menghabiskan waktunya dengan Ana, saya yakin ini akan membantu proses pemulihan Adrian. Mama menginginkan Adrian cepat sembuh, kan? Kamu minum obatnya sekarang ya? Sudah. Sudah? Saya udah minum sendiri. Kamu nggak perlu repot-repot ngurusin saya. Saya kan istri kamu. Tugas saya melayani kamu. Saya mau tanya sama kamu sesuatu. Selama saya hilang dan belum ditemukan, apa kamu? Tidak ada cobaan yang paling berat dibanding saat saya kehilangan kamu. Saat itu saya hanya berdoa sama Allah. Alhamdulillah, doa saya dikabulkan. Kamu sudah sahur belum? Belum. Sahur yuk.